Now, the price of gold has risen above $5,000 an ounce for the very first time, extending a historic rally. The price of gold has seen its steepest surge since 1979. Price of gold closing above $4,000. Reaching heights it has never seen. All of a sudden here, we started hearing screaming, buy, buy, buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali sistem keuangan mulai retak, setiap kali perang mengguncang dunia, dan setiap kali inflasi menggerus kepercayaan, manusia melakukan hal yang sama. Mereka kembali ke emas. Mengapa hal itu selalu terjadi? Apakah ini hanya sekedar kebetulan sejarah? Ataukah ada sebuah pola yang terus berulang selama ribuan tahun? Mari kita kupas satu persatu. Dimulai pada abad ketiga Masehi, ketika Romawi dilanda perang di berbagai perbatasan. Saat itu, kaisar berganti dengan cepat, dan tekanan fiskal semakin membesar akibat biaya perang. Periode ini kemudian dikenal sebagai Crisis of the Third Century yang terjadi pada tahun 235 Masehi sampai 284 Masehi. Untuk membiayai semuanya, pemerintah melakukan sesuatu yang sekilas cukup sederhana, yaitu pengurangan kadar perak dalam koin denarius, salah satu mata uang Romawi saat itu. Sebelumnya, koin denarius mengandung sekitar 90% perak, namun seiring waktu, kandungan peraknya terus diturunkan. Hingga pada masa Kaisar Gallienus, kandungan peraknya berkurang hingga dalam satu koin denarius hanya tersisa 10% perak. Secara kasat mata, koin itu masih terlihat sah, tapi nilainya sudah berbeda. Akibatnya, harga-harga mulai naik, daya beli pun menurun. Masyarakat mulai menimbun koin lama yang kadar peraknya lebih tinggi. Perdagangan jarak jauh menjadi lebih sulit, karena orang mulai meragukan nilai yang mereka terima. Kepercayaan terhadap mata uang, itulah yang terkikis. Hingga pada akhir abad ketiga, Kaisar Diocletian mencoba menghentikan gejolak ini. Kaisar mencoba menetapkan batas harga maksimum atas ribuan barang dan jasa di seluruh kekaisaran Romawi. Kebijakan ini disebut Edict on Maximum Prices. Jika seseorang menjual di atas harga maksimum tersebut, hukumannya bisa sangat berat, bahkan bisa dijatuhkan hukuman mati. Praktiknya, kebijakan ini sulit ditegakkan dan tidak mampu sepenuhnya memulihkan kepercayaan masyarakat. Akibat dari kebijakan ini bahkan lebih buruk. Munculnya pasar gelap yang menjual di atas harga maksimum, dan barang yang seharusnya tersedia justru menghilang dari peredaran resmi. Di sisi lain, emas melalui koin seperti aureus dan kemudian solidus relatif lebih stabil karena kadar emasnya dijaga. Disinilah hubungan dengan emas menjadi jelas. Ketika kadar dalam koin perak menurun, dibutuhkan lebih banyak denarius untuk memperoleh emas dalam jumlah yang sama. Ini berarti harga emas naik terhadap mata uang yang devaluasi. Emas tidak berubah secara fisik. Yang berubah adalah kualitas dan daya beli mata uang yang digunakan untuk memperolehnya. Pada abad ke-14, Eropa tidak hanya menghadapi satu krisis. Perang panjang antara Inggris dan Prancis yang dikenal sebagai Hundred Years' War berlangsung lebih dari satu abad. Dalam perang itu, kerajaan membiayai tentara tanpa henti. Pajak naik, lahan rusak, kas negara terkuras. Dan parahnya, di tengah perang itu, bencana lain datang. Wabah besar yang kemudian dikenal sebagai Black Death menyebar melalui jalur perdagangan. Dalam beberapa tahun saja, sekitar sepertiga populasi Eropa meninggal dunia. Ketika Eropa kehilangan sepertiga penduduknya, mereka pun kehilangan sepertiga struktur ekonominya. Tenaga kerja menjadi langka. Produksi pertanian menurun drastis. Ironi yang terjadi dalam satu masa. Perang mengurangi sumber daya, dan wabah mengurangi manusia. Kembali di saat sebelum krisis terjadi, kekayaan di Eropa bertumpu pada tanah. Penduduk Eropa memperoleh dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk lahan dan tanah. Namun, ketika perang dan wabah, sistem itu mulai retak. Hal ini karena tanah tidak bisa dibawa pergi.
Dalam masa perang, migrasi, dan ketidakstabilan politik, aset yang bisa dipindahkan dan diterima di berbagai wilayah menjadi sangat berharga. Di sisi lain, kota-kota dagang seperti Venice dan Florence tetap berjalan meski mengalami tekanan. Transaksi lintas wilayah dan kerajaan tetap berlangsung, dan dalam transaksi itulah emas memainkan peran penting. Koin seperti Florentine florin dan Venetian ducat diterima di berbagai wilayah, tidak terbatas pada yurisdiksi hukum dan wilayahnya. Secara historis, ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian, emas tetap menjadi alat tukar yang relatif stabil. Perang modern bergantung pada banyak hal. Ia bergantung pada pabrik yang terus berproduksi, jalur logistik yang tidak boleh terputus, dan gaji jutaan tentara. Perang mengakibatkan anggaran negara membengkak dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk membiayai perang dan menjalankan pemerintahan, negara biasanya menempuh dua jalan, berutang dalam jumlah yang besar dan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contoh paling ekstrim terjadi di Jerman setelah Perang Dunia I. Setelah kekalahan, pemerintahan Republik Weimar dibebani kewajiban reparasi perang sesuai perjanjian Versailles. Di saat yang sama, anggaran negara defisit dan kondisi politik dalam negeri tidak stabil. Untuk memenuhi kewajiban itu, pemerintah memperluas suplai uang secara agresif. Akibatnya, pada tahun 1923, hiperinflasi pun terjadi. Nilai mark Jerman terdepresiasi sangat cepat, harga barang naik dari hari ke hari, uang kertas kehilangan fungsinya sebagai penyimpan nilai. Dalam beberapa dokumentasi sejarah, uang bahkan digunakan sebagai bahan bakar karena nilainya lebih rendah daripada kayu. Perubahannya dramatis. Pada Januari 1923, $1 Amerika Serikat setara 17.000 mark. Namun, pada November 1923, $1 Amerika Serikat setara 4,2 triliun mark. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat pun mencari alternatif. Sebagian beralih ke mata uang asing, sebagian lagi beralih ke aset-aset real, dan sebagiannya beralih ke logam mulia. Harga emas dalam denominasi mark melonjak tajam, bukan karena emas yang berubah, namun karena nilai mark yang jatuh. Secara ekonomi, ketika jumlah uang beredar meningkat jauh lebih cepat daripada produksi barang dan jasa, maka daya beli mata uang pun menurun. Dan ketika kepercayaan kepada uang kertas runtuh, sesuatu yang tidak bisa dicetak sesukanya menjadi lebih dicari. Krisis pada tahun 1929 bermula dari runtuhnya pasar saham dalam peristiwa Wall Street Crash di Amerika Serikat. Harga saham jatuh tajam. Dalam hitungan hari, kekayaan menguap. Kepercayaan terhadap sistem pun runtuh. Setelah kejatuhan pasar, dampaknya menjalar cepat ke sistem perbankan. Banyak bank gagal bayar karena kredit yang sebelumnya disalurkan tidak kembali. Masyarakat panik. Terjadi gelombang penarikan dana besar-besaran. Antrian panjang terlihat di depan bank-bank yang akhirnya tutup. Jumlah uang beredar menyusut tajam. Ekonomi masuk ke dalam deflasi dan kontraksi yang dalam. Periode ini kemudian dikenal sebagai Great Depression, krisis ekonomi terparah pada abad ke-20 yang mengguncang sistem keuangan global sepanjang dekade 1930-an. Pada 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt mengambil langkah drastis untuk menstabilkan sistem perbankan dan menghentikan arus keluar emas dari cadangan negara. Melalui kebijakan Executive Order 6102, pemerintah melarang kepemilikan emas oleh masyarakat. Masyarakat diwajibkan menyerahkan emas mereka kepada Federal Reserve dan menerima dolar sebagai gantinya. Emas berpindah dari tangan masyarakat ke dalam kendali negara. Setahun kemudian, melalui Gold Reserve Act, harga resmi emas dinaikkan dari $20,67 menjadi $35 per troy ounce. Secara praktis, ini berarti devaluasi dolar terhadap emas sekitar 41%. Langkah tersebut pun memperbesar nilai cadangan emas pemerintah, membantu melawan deflasi yang melumpuhkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pada sistem perbankan.
Pada periode ini, emas tidak lagi sekedar komoditas perdagangan, melainkan aset strategis negara. Ia menjadi jangkar kepercayaan pada sistem yang sedang runtuh. Krisis keuangan global 2008 berawal dari gelembung pasar perumahan di Amerika Serikat. Selama awal 2000-an, bank dan lembaga keuangan memberikan kredit perumahan secara agresif, termasuk kepada peminjam berisiko tinggi. Pinjaman tersebut kemudian dikemas menjadi surat berharga seperti mortgage-backed securities atau MBS dan dijual ke investor di seluruh dunia. Sederhananya, bank memberikan banyak pinjaman KPR. Pinjaman tersebut kemudian dikumpulkan dan dibungkus menjadi produk investasi yang kemudian dijual ke investor. Selama harga rumah terus naik, sistem ini terlihat stabil. Namun ketika harga properti mulai turun pada 2006 sampai 2007, tingkat gagal bayar pun meningkat tajam. Dampaknya, nilai MBS dan aset berbasis kredit anjlok. Bank dan institusi keuangan mencatat kerugian besar, dan kepercayaan antar lembaga mulai melemah. Pada 15 September 2008, Lehman Brothers, yang merupakan bank investasi besar asal Amerika Serikat, mengajukan kebangkrutan. Peristiwa ini menjadi salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah modern dan memicu kepanikan global. Pasalnya, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan dengan total aset lebih dari 600 miliar dolar. Saat itu, pasar kredit membeku karena bank tidak lagi yakin terhadap kondisi keuangan satu sama lain. Dalam hitungan minggu, krisis itu menyebar ke Eropa dan Asia. Indeks saham global jatuh tajam, perdagangan dan investasi pun melambat. Menghadapi krisis itu, pemerintah Amerika Serikat dan bank sentral bergerak. Mereka menjalankan program penyelamatan bank, menurunkan suku bunga hingga hampir nol, dan mulai membeli obligasi serta aset keuangan dalam jumlah besar melalui kebijakan yang disebut quantitative easing. Efeknya, jumlah aset yang dimiliki Federal Reserve melonjak tajam dari sekitar 900 miliar dolar pada 2007 menjadi lebih dari 2 triliun dolar pada 2010. Langkah ini membantu menenangkan pasar dan memulihkan sistem keuangan. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan, apakah penciptaan uang dalam skala besar ini akan menimbulkan inflasi dan resiko jangka panjang di kemudian hari? Di tengah krisis ketidakpastian sistem perbankan dan kebijakan moneter yang sangat longgar di tahun 2008 itu, harga emas pun naik tajam. Pada 2008, harga emas berada di kisaran $800 per ons. Hingga pada 2011, harganya mencapai $1.900 per ons, hampir 2 kali lipat hanya dalam beberapa tahun. Kenaikan ini terjadi karena banyak investor mencari aset yang dianggap lebih aman dan tidak bergantung pada kesehatan bank atau keputusan bank sentral. Peristiwa 2008 ini kembali mengingatkan kita akan pola yang sudah terjadi dalam sejarah. Ketika krisis keuangan membesar dan kepercayaan kepada sistem melemah, emas sering menjadi tujuan utama karena dinilai paling aman. Pada Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini menyebabkan gangguan ekonomi global yang sangat luas. Banyak negara menutup perbatasan, membatasi aktivitas publik, dan menghentikan sebagian kegiatan industri. Efeknya, produksi turun tajam, perdagangan global melemah, ekonomi dunia masuk ke masa resesi. Untuk menahan dampaknya, pemerintah dan bank sentral mengambil langkah besar, yaitu menurunkan suku bunga hingga mendekati nol, dan mencetak serta mengedarkan uang kertas dalam jumlah yang besar untuk menjaga konsumsi dan lapangan kerja. Bank sentral membeli obligasi dan aset keuangan dalam skala besar. Defisit dan utang negara membengkak untuk membiayai pergerakan ekonomi. Akibatnya, jumlah uang beredar melonjak cepat, dan kekhawatiran selanjutnya adalah inflasi dan penurunan stabilitas nilai mata uang. Hingga pada Agustus 2020, harga emas dunia mencapai rekor tertinggi baru saat itu. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, harga emas rata-rata diperkirakan sekitar $1,393 per ons. Namun pada 2020 awal pandemi,
Harga emas naik tajam karena ketidakpastian ekonomi mencapai sekitar $1,770 per ons. Kenaikan harga emas pada tahun 2020 bukan hanya karena pandemi, melainkan adanya stimulus pencetakan uang besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Ketika likuiditas melonjak dan resiko inflasi muncul, di saat itu emas cenderung menguat sebagai aset pelindung nilai terhadap ketidakstabilan sistem keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sistem keuangan global sedang menghadapi tekanan karena beberapa faktor geopolitik dan kebijakan internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina sejak 2022 mengganggu pasokan energi dan pangan dunia. Harga gas di Eropa melonjak, distribusi gandum terganggu, dan inflasi meningkat di banyak negara. Di saat yang sama, konflik di kawasan Timur Tengah termasuk ketegangan di sekitar Laut Merah turut mengganggu jalur perdagangan karena meningkatnya biaya logistik global. Dampaknya, harga energi dan pangan naik, inflasi meningkat, dan ketidakpastian pasar bertambah. Tekanan tidak hanya datang dari medan perang, sanksi ekonomi juga menjadi instrumen dalam melakukan tekanan politik. Meanwhile, another measure that has yet to be implemented is kicking Russia out of the SWIFT network. Brian, this is a potential move that's been described as sort of the nuclear option of sanctions. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, sebagian cadangan devisa Rusia yang disimpan di luar negeri dibekukan, dan beberapa bank Rusia dibatasi aksesnya ke sistem pembayaran internasional yaitu SWIFT. Artinya, Rusia dibatasi dalam melaksanakan transaksi perbankan secara internasional, dan cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing atau yang berada di bank luar negeri dapat dibekukan jika terjadi konflik berkelanjutan. Peristiwa ini menjadi wake-up call bagi banyak negara. Di sisi lain, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir juga diwarnai perang tarif dan pembatasan teknologi. Ini menambah gejala fragmentasi sistem keuangan global yang sebelumnya terintegrasi dan berpusat pada dolar Amerika Serikat. Kelompok negara seperti BRICS mulai mendorong penggunaan mata uang negara masing-masing dalam perdagangan dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Diskusi mengenai alternatif sistem pembayaran internasional pun semakin sering muncul. Ketegangan geopolitik memperbesar rasa tidak pasti terhadap stabilitas jangka panjang sistem keuangan global. Menanggapi berbagai dinamika politik dunia, beberapa bank sentral seperti People's Bank of China, Reserve Bank of India, Central Bank of the Russian Federation, dan bank sentral lainnya dalam laporan tahunan mereka menunjukkan penambahan cadangan emas dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini menjadi pertanda bahwa bank sentral mengurangi ketergantungannya pada satu mata uang, yaitu dolar, melindungi aset dari risiko sanksi atau pembekuan akibat dinamika politik. Melihat dinamika ini, di mana harga emas terus naik dan bank sentral serta lembaga keuangannya terus menambah cadangan emasnya, membuktikan bahwa emas diperlakukan sebagai aset yang relatif netral dan stabil. Emas tidak bergantung pada kebijakan moneter satu negara dan tidak terkait dengan sistem pembayaran tertentu. Karena itu, peningkatan pembelian emas di tengah ketegangan geopolitik yang dilakukan oleh bank sentral beserta institusi keuangan lainnya dianggap sebagai langkah untuk manajemen resiko yang dilakukan dalam sistem politik global yang semakin tidak pasti. Selama ribuan tahun, emas bukan investasi. Emas adalah uang itu sendiri. Peradaban kuno hingga awal era modern menggunakan koin emas dan perak seperti dinar, dirham, aureus, dan florin sebagai alat tukar. Nilai uang berasal dari kandungan logamnya. Negara mencetak koin, tetapi tidak menciptakan nilainya. Nilai melekat pada emas itu sendiri. Sistem ini dikenal sebagai commodity money. Uang sama dengan logam mulia dengan nilai intrinsik. Selama kurang lebih 5.000 tahun, sistem ini sudah berjalan. Lalu abad 20 mengubah segalanya. Setelah Perang Dunia II, dunia menggunakan Bretton Woods System. Dalam sistem ini,
Dolar Amerika Serikat dapat ditukar dengan emas oleh bank sentral asing pada harga tetap yaitu $35 per troy ounce. Dan mata uang lain dipatok terhadap dolar. Dunia masih aman karena dolar saat itu masih berpatokan kepada emas. Namun, hal ini sangat bergantung kepada disiplin fiskal dari Amerika Serikat. Pembiayaan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan terjadinya defisit anggaran membuat negara-negara mulai menukar dolar mereka dengan emas. Akibatnya, cadangan emas Amerika Serikat pun menyusut. Sederhananya adalah, Amerika Serikat tidak memiliki cukup cadangan emas yang mereka klaim dalam penukaran dolar. Pada 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon menghentikan konvertibilitas dolar terhadap emas. Keputusan ini mengakhiri era gold standard internasional. Sejak saat itu, dunia memasuki era fiat money, uang yang nilainya tidak didukung emas atau komoditas, melainkan oleh kepercayaan pada pemerintah, kebijakan bank sentral, stabilitas ekonomi, dan politik. Nilai uang tidak lagi berbasis pada logam mulia, melainkan pada sistem kepercayaan. Pertanyaannya, seberapa kuat kepercayaan itu? Setelah dolar tidak lagi dikaitkan dengan emas, inflasi melonjak pada 1970-an. Terjadi krisis minyak pada 1973 dan 1979. Nilai tukar menjadi mengambang dan lebih volatil. Harga emas yang sebelumnya dikunci di $35 per ons melonjak bebas. Pada Januari 1980, emas mencapai sekitar $850 per ons. Ini bukan sekedar kenaikan harga, ini refleksi hilangnya kepercayaan. Ketika Ketua Federal Reserve, Paul Volcker, menaikkan suku bunga hingga di atas 19%, inflasi pun runtuh, dolar menguat, dan harga emas yang telah melambung tinggi jatuh lebih dari 40%. Dan sepanjang 1980-an hingga 1990-an, emas pun relatif stagnan. Pelajaran yang bisa kita ambil, dalam sistem fiat ini, emas menguat ketika inflasi tinggi dan kepercayaan terhadap sistem melemah. Dan emas melemah ketika nilai inflasi rendah dan kepercayaan terhadap sistem serta kondisi politik dunia stabil. Sebenarnya, emas bersifat konstan dan dari dulu pun seperti itu. Namun, respons terhadap sistem dan dinamika dunia yang membuat harga emas seolah-olah naik dan turun. Jika dibandingkan secara historis, emas telah menjadi penyimpan nilai selama sekitar 5.000 tahun. Standar koin emas dan perak sebagai alat tukar bertahan ribuan tahun. Sedangkan sistem fiat global baru sekitar 50 tahun, yaitu sejak tahun 1971. Dalam skala sejarah, sistem fiat masih sangat muda. Dalam model ekonomi modern, fiat memungkinkan kredit berkembang cepat. Krisis dapat ditahan dengan stimulus atau pencetakan uang secara besar-besaran, dan fiat menawarkan fleksibilitas. Bahkan hari ini, uang bukan lagi kertas, ia hanya angka di layar. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan angka itu? Dan siapa yang sebenarnya menggenggam kekayaan masyarakat dunia? Pertanyaannya bukanlah apakah emas akan menggantikan sistem fiat secara utuh, melainkan sejauh mana masyarakat dunia akan terus mempercayai sistem ini yang bertumpu pada stabilitas ekonomi dan politik dunia. Dan satu pertanyaan terakhir, hal apa yang kiranya dapat menghancurkan sistem kepercayaan ini?